Setelah kami menikah tanggal 21 April 2007, kehidupan kami berjalan seperti pada umumnya. Keluarga baru dan kami bersama berharap setelah pernikahan nanti moga istriku akan segera hamil dan kami bisa segera mempunyai anak. Tapi setelah 1 bulan berlalu, tidak ada tanda istriku hamil dan kami bersabar untuk bulan berikutnya lagi. Demikian kami berdua melewati bulan kedua dan ketiga dan belum juga ada tanda-tanda kehamilan dan seperti biasa selalu ada pertanyaan dari orang-orang sekitar, sudah hamilkah? Pertanyaan itu hampir setiap saat kami dengar dan itu mulai mengganggu saya secara pribadi. Tapi kami berusaha untuk tetap tenang dan sabar. Memasuki bulan keempat, saya mulai berpikir sepertinya ada masalah. Kenapa sudah bulan keempat kok belum ada tanda-tanda kehamilan? Saya mulai berpikir makin dalam dan menganalisa sepertinya kami berdua atau salah satu dari kami mungkin bermasalah saat malam tiba. Sambil tiduran saya bilang ke istri, "Adek, kita sudah 4 bulan menikah, tapi adek belum ada tanda kehamilan. Mungkin buat kami suami hal ini hanya pertanyaan biasa, tapi saya melihat raut wajah istri agak berubah. Mungkin dia takut atau bagaimana. Saya tidak tahu dan setelah itu saya bilang lagi, sebaiknya besok setelah pulang dari kerja kita sama-sama periksa ke dokter. Ya, saya hanya ingin tahu sebenarnya saya atau adik yang ada masalah. Sampai adik belum hamil juga." Mendengar itu istriku makin cemas dan takut sehingga air matanya sempat berinang dan dia pun bilang oke, nanti besok kita pergi periksa. Setelah itu kami berdoa. Dalam doa itu kami berdua berjanji untuk tetap beriman dan tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Dan setelah itu kami tidur sambil berpelukan. Istriku sudah tertidur dan saya masih belum bisa tidur karena ada suara dalam hati kecilku bertanya, "Nik, apakah imanmu tergantung anak yang Tuhan memberikan padamu?" Sambil memeluk istrinya, saya berdoa dalam hati, "Tuhan, imanku tidak tergantung anak yang akan kau beri. Sekalipun Tuhan tidak beri aku anak, aku berjanji akan tetap beriman dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin." Saya tidak sadar meneteskan air mata dan akhirnya kami tertidur. Keesokan paginya seperti biasa istriku waktu itu kerja di puskesmas Sumbang, Kecamatan Curio. Jadi setiap hari sebagai suami yang baik harus mengantar istri ke puskesmas Sumbang dengan motor dan menunggunya. Setelah jam pulang kantor, tepatnya sekitar jam 13.00 WITA, kami balik ke Nrekang dan setelah sampai di rumah sesuai rencana sore nanti kami berdua akan pergi periksa ke dokter. Tetapi karena kebetulan istriku membawa alat tes kehamilan dari kantornya, akhirnya siang itu dia masuk kamar mandi dan mencoba alat tes kehamilan. Saat dia keluar dari kamar mandi, air matanya berlinang. Tapi kali ini ia merasakan dia bahagia sekali dan cepat-cepat menghampiriku dan bilang, "Kak, kita tidak usah pergi periksa," sambil memegang alat tes itu dan memperlihatkan kepada saya. Dia bilang, "Kak, saya hamil." Kami berdua sangat bahagia dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi orang mungkin ini hanyalah cerita tak bermakna, tapi buat kami berdua ini adalah mukjizat dan anugerah dari Tuhan. Setelah kehamilan itu kami bersyukur 9
bulan kemudian lahirlah seorang anak laki-laki dan kami menamai dia Revan Gabrina Mone pada tanggal 2 Mei 2008, tepatnya hari ini 12 tahun yang lalu. Selamat ulang tahun anakku, Kakak Revan. Kau adalah mukjizat dan anugerah terindah dari Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami sekeluarga menyatakan Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Banyak ucapkan happy birthday. Janet, si mati dulu. Sudah, kuncinya. Apa, Mas?